Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Abdul Aziz dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Dan pada pembahasan kali ini saya memfokuskan kepada bagaimana karakteristik di era globalisasi ini dalam keterkaitannya dengan pendidikan agama Islam. Ada beberapa hal tentang tantangan yang kini sedang dihadapi oleh pendidikan Islam, di antaranya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi, dan dekadensi moral. Maka dari itu, disimak kelanjutannya. Melihat dari pendekatan waktu ke waktu, hari ke hari, zaman ke zaman, perkembangan akan selalu terjadi mengikuti dinamika waktu yang terus berputar. Yang harus kita tanamkan ketika globalisasi ini terjadi, maka pendidikan Islam seharusnya meningkat. Setidaknya nilai-nilai agamis, akhlak, dan moralitas tetap ditanamkan, bukan malah menurun, bahkan hilang. Hilang karena apa? Hilang karena terlindas oleh pemahaman globalisasi yang sempit. Nah, di antaranya seperti itu. Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi. Kondisi dari apa? Dari akibat modernisasi yang sekarang terjadi. Maka seharusnya tantangan itulah yang menjadi penggugah semangat dan tekad kita untuk bisa lebih meningkatkan bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan tersebut. Mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam mengalami penurunan fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi kepada aspek spiritual dan moral. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Jika memang permasalahannya seperti ini, secara logika, ketika aspek moralitas, spiritual, dan ilmu pengetahuan teknologi dikuasai oleh seseorang, maka hasilnya akan terasa. Dan semuanya bisa dilakukan. Namun yang menjadi permasalahannya lagi, bagaimana supaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Maka dari itu, solusi dari saya mengenai hal ini memang yang namanya ilmu, khususnya sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting, dan sebisa mungkin harus dikuasai oleh setiap individu supaya nantinya mampu lebih dalam bersaing di tingkat global. Intinya tidak ketinggalan dari segi ipteknya, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Mengenai demokratisasi, awalnya demokratisasi ini ditujukan untuk politik
sebuah negara sebagai antitesis terhadap sistem yang otoriter. Namun sekarang merembah ke dunia pendidikan. Di satu sisi berpotensi melahirkan komersialisasi, terutama oleh kelompok-kelompok pengusaha yang berusaha meraup keuntungan melalui bisnis pendidikan, dan tentunya ini bertentangan dengan demokrasi yang sebenarnya, bertentangan dengan prinsip hidup berdemokrasi. Maka apa jadinya ketika pendidikan ini dipelopori oleh pengusaha yang berbisnis dalam dunia pendidikan? Intinya dia meraup keuntungan di dalam pendidikan. Maka dari itu, singkatnya, makna dari demokrasi itulah yang berubah. Solusinya, berdemokrasilah sesuai dengan pemaknaan demokrasi yang sebenarnya. Dan untuk dekadensi moral, di sini dekadensi moral merupakan perubahan, merupakan penurunan nilai-nilai dan norma-norma budaya di kita. Dan ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena dampak dari globalisasi ya di era sekarang. Karena kenapa? Di era globalisasi sudah tidak ada lagi pembatas antara budaya-budaya lain dan budaya-budaya kita. Kita hidup di era globalisasi ini kayak berdampingan. Budaya lain bisa dengan gampang melihat budaya kita, begitu juga pun sebaliknya. Maka dari itu, ya solusinya harus bisa memilih, filterisasi nilai-nilai budaya yang memang kurang baik itu harus difilter. Dan mudah-mudahan dengan cara kita bisa memfilter budaya-budaya lain, maka nilai-nilai dan norma-norma budaya kita, khususnya agama Islam, budaya-budaya kita tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Saya contohkan melalui internet, televisi dan sebagainya, itu harus bisa kita filterisasi, harus bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk. Begitu intinya. Dan untuk solusi yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga-lembaga, pihak instansi yang berwenang mengenai dunia pendidikan adalah jangan pernah takut melakukan sebuah pembaharuan dan menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan dikotomi, di mana antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum itu disandingkan secara bersama, supaya nantinya tercipta generasi yang berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan dan teknologi secara luas dan tinggi. Dan yang terakhir, pihak lembaga harus mereformasi kurikulum agar bisa lebih berjalan sesuai dengan zaman dan globalisasi ini, dan sehingga nantinya tidak terjadi lagi
ketinggalan teknologi. Untuk kesimpulan materi kali ini, waktu akan terus berputar, zaman akan terus berubah. Maka dari itu, kita harus bisa hidup berdampingan dengannya tanpa merubah nilai moral dan spiritual agama kita, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu teknologi. Dan di akhir, mudah-mudahan kita akan menjadi generasi yang berakhlak dan berilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sopan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.